Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Api Syam. Kali ini saya sedang berada di suatu hutan yang kelihatan agak rimbun, dan baru saja saya menemukan salah satu bakalan bonsai Vitex Kopassus atau kayu biti. Baik teman, silakan ditonton videonya sampai selesai dan jangan lupa di like dan di subscribe. Daerah ini kira-kira ada sekitar 1 km dari perkampungan. Namanya saya sendiri tidak tahu, hanya kebetulan tadi saya jalan, saya melihat ada hutan di dalam, makanya saya coba memasuki hutan ini. Tujuannya adalah tentunya yang pertama, siapa tahu di daerah ini ada bakalan bonsai, ataukah ada jenis bebatuan yang bisa dijadikan sebagai pengging bonsai. Nah, ternyata setelah saya tiba di sini, saya menemukan satu jenis kayu dari Vitex Kopassus seperti yang sering saya posting di video-video saya sebelumnya. Namun kali ini Vitex Kopassus atau kayu biti yang saya temukan di sini itu sangat unik. Jadi kita bisa lihat kayunya ini sudah lubang sampai di tengah dari kayu ini, bahkan di sini saya lihat ini sudah dimasuki tanah bagian pangkal batang. Ya, ini lubang ke bawah ini. Awalnya saya kira ini adalah pohon yang sudah mati, namun ternyata kemudian saya perhatikan secara lebih dekat, ternyata pohon ini tumbuh dengan baik. Ya, meskipun hanya di bagian sebelah, tapi justru inilah yang membuat bakalan bonsai ini nantinya menjadi lebih unik. Nah, jadi kita bisa lihat ini cabangnya ini, yang naik ini ya tumbuh dengan subur. Nah, sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa keunggulan dari Vitex Kopassus atau kayu biti ini, pertama kayunya sangat keras dan kuat. Jadi makanya kalau di kampung-kampung jenis kayu ini banyak digunakan sebagai tiang rumah karena bisa bertahan sampai puluhan tahun, bahkan mungkin bisa sampai ratusan tahun. Dan kalau di bonsai, kayu ini dengan cepat mengecil daunnya. Nah, kalau aslinya ini mungkin hampir selebar telapak tangan, tapi kalau sudah tumbuh dikerdilkan, apalagi dijadikan bonsai, ini daunnya kita bisa lihat ini, karena ini kebetulan tumbuh di daerah yang agak rimbun sehingga tidak mampu mendapatkan sinar matahari secara full, makanya perkembangan daunnya ini agak sudah mengecil. Ya, jadi kalau nanti di bonsai bisa lebih kecil lagi, bahkan mungkin bisa lebih kecil dari
jari-jari tangan seperti yang kita bisa lihat di layar. Nah, ini sudah hampir sama lebarnya dengan jari-jari tangan saya. Nah, bahkan di bagian bawah ini ada beberapa daun yang sudah jauh lebih kecil dari jari-jari tangan saya. Seperti ini yang tampak di layar ini. Ya, hanya saja di sini sudah ada beberapa daun yang dimakan oleh serangga-serangga. Ya, tapi ini tidak jadi masalah karena nanti akan tumbuh lebih bagus kalau sudah dijadikan bonsai. Kemudian kita bisa lihat juga akarnya di bagian bawah ini sangat luar biasa mencengkram. Nah, ini juga yang menjadi dasar pemilihan dari bakalan bonsai, yaitu bagaimana supaya akar ini kelihatan kokoh atau kuat. Nah, jadi keuntungan yang ketiga dari bakalan bonsai yang saya temukan ini, nah ini karakter dari batang betul-betul alami. Jadi tanpa diolah, ini sudah merupakan gen bonsai yang lumayan menarik. Ya, apalagi nanti kalau diolah sedikit, tapi insya Allah nanti saya tidak akan terlalu banyak mengubah dari karakter aslinya supaya betul-betul nampak natural. Ya, demikianlah teman penemuan bakalan bonsai saya kali ini. Namun saya belum sempat gali karena hanya sekedar jalan. Itu pun saya hanya membawa pisau cutter. Jadi terpaksa saya pulang dulu ambil alatnya. Ya, baru kemudian saya datang di sini lagi untuk menggalinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.